Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Izzatul Amelia dengan NIM 231101040013 dari Prodi PGMI kelas D1, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriah MPDI, tugas membuat PPT interaktif. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Baik, yang pertama yaitu cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Yang pertama yaitu identifikasi kriteria. Pendidik harus memahami Pancasila dan memiliki keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen kelompok. Kemudian, keberagaman tim. Pastikan tim itu terdiri dari berbagai latar belakang untuk memperkarya perspektif. Kemudian yaitu seleksi calon fasilitator. Gunakan wawancara, penilaian, dan presentasi untuk memilih calon yang tepat. Kemudian partisipasi terkait, yaitu libatkan guru dan kepala sekolah dalam pemilihan fasilitator. Kemudian pelatihan dan orientasi. Berikut pelatihan tentang konsep proyek dan nilai Pancasila. Kemudian pembagian tugas. Tentukan tanggung jawab masing-masing anggota setelah pelatihan. Kemudian evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi berkala dan berikan umpan balik konstruktif. Kemudian komunikasi efektif. Jaga kolaborasi dan komunikasi yang baik dalam tim. Baik, kemudian yaitu tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Di sini ada 3 tahap kesiapan. Yang pertama, tahap awal, yaitu belum ada sistem untuk pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep PBL baru dikenal oleh pendidik. Kemudian proyek dilaksanakan secara internal. Kemudian tahapan kedua yaitu tahapan berkembang, yaitu sudah memiliki sistem PBL dan evaluasi berkala. Kemudian konsep PBL dipahami sebagai pendidik. Kemudian mulai melibatkan pihak luar dalam proyek. Tahapan ketiga yaitu tahap lanjutan, yaitu penerapan PBL sudah menjadi kebiasaan, kemudian semua pendidik memahami konsep PBL, kemudian kerjasama dengan mitra luar untuk dampak proyek yang lebih luas. Proses identifikasi di sini tuh dilakukan oleh kepala sekolah dan tim fasilitator P5 untuk mengevaluasi kondisi sekolah dan menentukan tahapan kesiapan pelaksanaan P5. Kemudian yaitu menentukan dimensi dan tema untuk proyek P5. Menentukan dimensi dan tema yang relevan adalah langkah yang paling penting dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5 untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya di sini ada 4. Yang pertama, identifikasi tujuan P5, yaitu kembangkan potensi dan keterampilan siswa. Kemudian yang poin kedua, pengembangan dimensi dan tema, yaitu dimensi untuk kecerdasan emosional, spiritual, sosial, dan intelektual. Sedangkan tema relevan yaitu untuk gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, kearifan lokal. Kemudian poin ketiga yaitu pengembangan modul proyek, yaitu rancang modul yang mengenalkan dan melaksanakan tema. Kemudian poin keempat, pengembangan kegiatan. Di sini itu kegiatan dapat berupa poster, tarian, teater, vlog yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kemudian menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyusunan modul untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini atau disebut dengan P5 harus terstruktur dan strategis agar efektif dan sesuai tujuan pembelajaran.
Kemudian langkah-langkah umum penyusunan modul P5 yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran di sini tuh dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian poin ketiga, menyusun kegiatan pembelajaran. Keempat, memilih sumber belajar. Kemudian yang kelima, menyusun asesmen. Dan yang terakhir yaitu membuat struktur modul. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.